Kemudian selanjutnya al-ilaj, cara mengobati penyakit suka menggunjing. Tu'alajul masawi bima'junil ilm wal amal. Kaidah mengobati penyakit itu, penyakit dalam artian dosa, adalah tu'alajul masawi bima'junil ilmi wal amal. Semua keburukan itu obatnya adalah belajar dan mengamalkan apa yang dipelajari. Itu sudah kaidahnya ya. Resep utamanya ini ya. Resep utama untuk menjauhi semua keburukan atau meninggalkan dosa adalah belajar dan mengamalkan apa yang dipelajari. Wa ilajuka fil lisan anil ghibah alal wajhain. Sedangkan mencegah lisan daripada menggunjing itu dibagi dua. Mencegah lisan daripada menggunjing ada dua. Yang pertama alal jumlah, pengobatan penyakit suka menggunjing secara global. Di pengobatannya tidak dirinci ya. Secara global saja. Ada yang kedua, cara pengobatan ala tafsil, secara terperinci, benar-benar didetailkan. Satu sebab punya obat sendiri. Ibarat kalau penyakit itu, kalau penyakitnya demam, sedangkan demam itu kan punya jenis banyak sekali. Ada demam itu karena tipes, ada demam karena demam berdarah, ada demam karena darah tinggi. Kalau obat intinya biasanya untuk penurun panas itu pasti paracetamol. Ya namanya macam-macam, cuman ada kandungan paracetamolnya. Kalau lihat misalnya obat, misalnya Panadol, ya, pasti ada tulisannya kalau untuk yang demam paracetamol. Ya. Tapi tetap harus ada tambahan obat lainnya yang lebih cocok untuk penyakit tersebut. Oh ini demamnya tipes, harus ada obat yang mendukung untuk menyembuhkan tipesnya. Nah sama, menggunjing pun juga seperti itu. Ada obat secara global, artinya mencakup seluruhnya. Ada obat yang diperinci satu persatu. Oh kalau gunjingnya dia itu karena dengki, ya berarti obatnya obat dengki. Kalau gunjingnya dia itu karena ingin menunjukkan kalau dirinya baik, ya berarti obatnya obat cara untuk menghilangkan ujub ya. Jadi ada sendiri-sendiri. Amma alal jumlah, obat untuk mengatasi penyakit menggunjing secara global, fahuwa an ya'lama atau an yu'lima atau an ya'lama ta'arrudahu li sukhtillah wa annaha muhbidatun li hasanatih. Pengobatan penyakit menggunjing secara global itu adalah hendaknya kita sadari bahwasannya kalau kamu menggunjing, kamu menjadikan Allah marah kepadamu. Kalau kamu gunjing, Allah marah sama kamu. Lah emang kalau Allah marah itu kenapa? Apa yang Allah lakukan kepada kita kalau kita itu menggunjing? Marahnya Allah itu Allah lakukan apa kepada kita? Wa annaha muhbitatun li hasanatih, Allah akan menghapus semua kebaikan. Jadi pahala kita ini dihapus sama Allah, ditarik. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang kita gunjing. Wa annahu musyabbahun indallahi bi'akil maitah, dan Allah menganggapnya atau menganggap kita orang yang menggunjing ini sebagai orang yang makan bangkai. Jadi makan bangkai itu Bapak Ibu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Jadi bangkai itu haram. Yang tidak haram cuman bangkai ikan dan bangkai belalang.
tidak haram. Jadi ikan tidak pernah ada orang nyembelih ikan. Jangan mau makan apa namanya penyetan lele apa dibelah dulu lelenya, kan enggak. Cuman harus tetap menghadirkan rahmat kepada hayawan, kepada binatang. Ada orang itu mau makan ikan, ikannya masih hidup, disakiti dulu biar mati, dipatungi. Nah, biasanya ini para penjual ikan ini, ya, dipantungi, keprui, nggih. Kalau kepruk sekali tidak mati, lebih keras lagi. Oh belum mati, kepruk lagi lebih keras. Ini menyiksa sebenarnya, menyiksa. Nah, pernah kita lihat ya, ini juga untuk pengalaman. Sebenarnya ada cara untuk supaya mematikan ikan itu yang tanpa harus menyiksa. Cukup disakiti sedikit sudah mati. Kalau misal lele misalnya, lele itu di bagian ya, kalau ibarat manusia itu di tungkaknya sini, ya, tungkaknya tusuk jarum mati. Tusuk jarum saja sudah mati ya. Sudah beredar itu videonya banyak. Coba lihat ya di apa namanya Mbah YouTube, nggih. Nah, kan sudah punya Mbah YouTube semuanya, nggih. Nah, lihat cara mematikan ikan tanpa harus menyiksa, ya. Biar tidak apa namanya hatinya keras. Orang itu kalau gampang menyiksa seperti itu hatinya agak keras, hatinya lembut, tidak tega. Dia mau menyiksa seperti itu tidak tega. Ya lebih baik satu mati sudah, dibiarkan nunggu mati. Ya, dan itu kadang lama, ya. Kadang pernah dikasih ikan apa gurami, nunggu mati semalaman tidak mati, tinggal tidur sampai besok belum mati, padahal tidak ada airnya, ya, kuat. Jadi kadang dengan cara seperti itu lebih baik daripada dipukul, ya. Jadi semua bangkai hukumnya adalah najis dan haram untuk dimakan. Orang yang menggunjing sama seperti halnya orang yang makan bangkai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengobatan kebiasaan menggunjing secara global itu, sadari bahwasannya kalau kamu gunjing Allah marah sama kamu. Nah, tindakan Allah di saat marah kepada kita karena kita menggunjing adalah Allah tarik semua ibadah kita, pahala kita Allah ambil semuanya, Allah berikan kepada orang yang kita gunjing. Kemudian Allah mencatat kita sebagai akilil maitah, orang yang makan bangkai. Makanya sampai Al-Imam Abdullah ibn Mubarak atau yang dikenal dengan Ibnu Mubarak itu pernah berkata, seandainya menggunjing itu diperbolehkan, atau seandainya aku ingin menggunjing, yang lebih berhak untuk aku gunjing adalah kedua orang tuaku. Seandainya menggunjing itu boleh, maka yang aku gunjing adalah kedua orang tuaku. Kenapa seperti itu? Karena mereka lebih berhak atas semua kebaikanku. Mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan pahala sholatku. Mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan pahala sedekahku. Mereka yang lebih berhak mendapatkan pahala sholatku daripada orang lain. Tapi tidak boleh. Seandainya boleh, orang yang menggunjing itu kebaikannya akan diambil dan diberikan kepada orang yang dia gunjing. Lebih baik aku gunjing orang tuaku saja. Kenapa? Biar semua ibadahku oleh Allah diberikan kepada orang tuaku. Karena mereka lebih berhak, mereka yang jadikan aku ahli ibadah, mereka yang mengajarkan aku kebaikan, mereka yang melahirkan aku, mereka yang membiayai hidupku. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan semua kebaikanku. Tapi nyatanya tidak boleh itu. Menggunjing orang tua pun lebih parah. Mengunjing orang lain dosa, apalagi mengunjing orang tua sendiri. Wa rubbama tunqalu ilaihi sayyi'atun wahidatun mimman iktabahu fayahsulu biha rujhanu kaffati sayyi'at. Dan bahkan kata Imam Ghazali,
tidak hanya kebaikan yang Allah ambil daripada diri kita diberikan kepada orang yang kita gunjing, bisa jadi kata Imam Al-Ghazali, keburukan orang yang kita gunjing diambil juga oleh Allah diberikan kepada kita, sehingga yang ada dalam diri kita hanyalah keburukan saja. Maksiat kita sendiri ditambah maksiat orang yang kita gunjing. Jadi kalau kita menggunjing orang yang minum minuman keras, pahala kita diberikan kepada orang yang minum minuman keras itu, dosa minum minuman kerasnya diberikan kepada kita. Jadi kadang hati-hati, ini perlu hati-hati ya. Menggunjing orang tujuannya ingin menampakkan seakan-akan dirinya itu baik, atau ingin menunjukkan kalau dirinya itu rahmat. Saya kasihan sama tetangga saya itu, punya anak suka zina, punya anak suka zina. Maka pahala kebaikan kita Allah berikan kepada anak tetangga tersebut, dosa zinanya Allah berikan kepada kita. Zahirnya tidak pernah berzina, tapi dalam catatan nanti ada dosa zina. Hati-hati ya. Sayyidina Usamah pernah berkata, ada orang itu yang semasa hidupnya jarang berbuat kebaikan, tapi nanti di akhirat, di saat Allah berikan suhufnya, Allah berikan catatan amalnya, dia lihat kebaikannya banyak. Dia tanya sama Allah, ya Allah, dari mana ini kebaikan? Saya tidak pernah melakukannya, saya ini ahli maksiat di dunia. Apa kata Allah? Itu kebaikan dari orang-orang yang menggunjingmu selama kamu hidup di dunia.